Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira dengan NIM 22000360097. Di sini saya ingin menjelaskan topik edukasi yang saya berikan kepada pasien dengan pendekatan dan strategi yang saya terapkan dalam edukasi ini. Pada sesi konsultasi ini, pasien dengan inisial Tuan A yang akan pulang dari rumah sakit, saya sebagai ahli gizi memberikan edukasi gizi yang difokuskan pada pentingnya pemenuhan energi dan protein untuk mendukung penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Edukasi ini dikategorikan dalam konten edukasi dan aplikasi edukasi gizi karena menyasar pada peningkatan pengetahuan serta keterampilan pasien dan keluarga dalam mengatur pola makan di rumah. Pendekatan yang digunakan dalam sesi edukasi ini yaitu merujuk pada Health Be Life Model atau HBM. Pendekatan ini menekankan persepsi dan keyakinan individu terhadap kondisi kesehatannya. Dalam sesi ini, ahli gizi membangun kesadaran pasien terhadap kerentanan tubuhnya akibat dari kurang gizi, terus menyoroti keseriusan dampaknya terhadap proses penyembuhan, serta menyampaikan manfaat pola makan bergizi untuk mendukung pemulihan. Strategi yang saya terapkan dalam sesi konseling ini yaitu strategi motivational interviewing. Dilihat dari ahli gizi menyapa dengan empatik, terus menggali hambatan makan dari pasien dan menyesuaikan saran dengan preferensi pribadi pasien dan keluarga. Di sini juga ada goal settingnya, yaitu penetapan tujuannya ditunjukkan melalui anjuran makan sedikit tapi sering sebagai tujuan realistis dan bertahapnya, dan untuk self monitoringnya itu pemantauan dirinya disarankan untuk mencatat jenis, porsi, dan reaksi tubuh ketika mengkonsumsi makanan. Dan untuk problem solvingnya itu atau pemecahan masalahnya itu istrinya ada bilang kalau pasien itu sulit untuk makan sayur, dan di sini memecahkan masalahnya itu dengan cara mengelola sayur dengan cara yang pasien sukai. Dukungan sosial dari keluarga digerakkan dengan mengajak istri aktif dalam persiapan dan pemantauan makan pasien pada saat di rumah. Terus pendekatan HBM dan strategi konseling ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kemandirian, dan keberhasilan jangka panjang dalam perbaikan pola makan pasien di lingkungan rumah. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Dengan Bapak Ahmad ya. Di sini senang banget bisa bertemu lagi dengan Bapak sebelum pulang ke rumah. Semoga semuanya semakin membaik ya. Saya tahu Bapak pasti merasa lebih senang hari ini karena udah bisa pulang ke rumah. Di sini kita akan ngobrol sedikit soal diet dan tips makan yang bisa membantu Bapak pulih ketika di rumah ya. Sebelum Bapak pulang, saya ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu dan keluarga itu paham dengan jelas apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pemulihan Bapak seperti itu. Jangan khawatir kalau Bapak nggak paham, Bapak bisa langsung tanyakan dengan saya ya. Jadi Bapak di sini tadi bawa hasil pemeriksaan lab. Oh iya, ini tadi pemeriksaannya. Terima kasih ya. Jadi di sini berdasarkan pengamatan dan hasil tes, Bapak ini mengalami penurunan berat badan itu sekitar sampai 5 kilo ya? Iya Bu, saya juga ngerasa kayak kurang nafsu makan gitu, apalagi kalau makan makanan berat. Rasanya tuh mual banget.
berat badan saya juga kayak turun gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sih kayak ya emang beda sih Bu. Itu wajar sih Pak kalau Bapak turun berat badan karena nafsu makan Bapak itu kurang. Terus mungkin itu karena kekurangan energi dan protein. Jadi di sini kan Bapak tuh ada luka juga kan, lukanya sulit sembuh. Nah itu karena kurangnya mengkonsumsi energi dan protein itu. Tapi jangan khawatir, kita di sini kita mulai atur makan dengan pola yang teratur dan bergizi ya. Oke, berarti saya itu harus makan banyak ya Bu. Tapi tuh saya tuh bingung, kalau misalkan saya makan banyak, nanti malah saya tuh jadi tambah mual gitu loh. Betul Pak, jadi Bapak tuh tidak harus makan banyak, langsung sekali banyak gitu. Mungkin bisa Bapak atur makannya 5-6 kali seperti itu. Jadi di sini itu Bapak bisa makan dengan pola konsumsinya tuh 5-6 kali dalam porsi yang dikit seperti itu. Jadi seharinya tuh dikit-dikit tapi sering, dan juga setiap makanan itu harus ada tinggi energi, tinggi protein untuk mendukung tubuh Bapak seperti itu. Di sini tuh udah ada pengelolaan diet TETP atau tinggi energi dan tinggi protein. Mungkin nanti ini bisa Bapak baca-baca lagi di rumah seperti itu. Jadi saya harus sering makan, tapi dengan porsi yang sedikit ya Bu? Iya betul. Apa saya juga harus makan banyak protein? Betul. Jadi Bapak itu makannya yang kaya protein, kaya energi juga seperti itu. Seperti ayam, ikan, telur. Nah, di sini tuh ada sih Bu pengaturan makan. Jadi apa yang bahan makanan yang bisa Bapak makan, yang dibatasin dan yang harus Bapak hindarin. Jadi di sini sudah tertulis juga, nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi gitu. Misalnya kalau yang penting itu ya yang tinggi protein, misalnya seperti ayam, ikan, telur, tempe, dan tahu. Itu akan membantu tubuh Bapak untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, terutama luka di kaki Bapak yang tadi yang sulit sembuh kan. Nah jadi itu tuh untuk membantu penyembuhan luka di kaki Bapak seperti itu. Walah Mbak, kalau tempe sama tahu mah saya masih ya saya suka. Tapi kalau misalkan makan ayam, daging, ikan kayak gitu, kayak gimana ya, saya kurang suka Mbak makan itu. Nggak masalah sih. Jadi kalau Bapak nggak suka, mungkin itu bisa divariasikan. Mungkin bisa ayamnya dijadiin sup. Kalau nggak suka ikan, mungkin ikannya bisa dipanggang seperti itu. Jadi apa yang Bapak lebih suka seperti itu, mending diolahnya seperti itu, tapi yang lebih bergizi seperti itu, biar Bapaknya mudah untuk makan. Nah di sini juga sudah saya sediain contoh-contoh menu makanan sehari-hari. Jadi Bapak bisa baca seperti itu. Setelah Bapak mulai makan, misalnya sudah makan dengan cara teratur, saya sarankan untuk memantau berat badan dan asupan makan setiap minggunya. Jadi mungkin bisa Bapak catat seperti itu, apa yang Bapak makan, berapa banyak porsinya, dan bagaimana reaksi tubuh Bapak ketika Bapak makan seperti itu. Oh alah, berarti saya harus catat makanan saya ya Bu? Oh ya udah, kalau kayak gitu nanti saya catat, terus nanti saya kasih tahu ibunya ya, biar tahu gimana nanti perubahannya. Seperti itu. Bu, kalau semisal Bapak tidak terlalu bisa makan sayuran, soalnya saya ini lihat Bapak ini sering makannya berkuah-kuah, Bu. Oh, seperti itu. Ya, mungkin tadi kan Bapak kurang suka makan sayuran, tapi Bapak suka yang berkuah-kuah gitu ya. Mungkin misalnya bisa dijadiin sop atau ditumis dengan apa yang Bapak suka tadi kan, yang berkuah. Jadi sayurnya mungkin di sop gitu. Jadi Bapak tetap makan sayur, tapi dengan cara yang Bapak sukai. Atau enggak, misalnya di sini juga ada sayur bayam dimasak dengan wortel, terus dijadiin sup ayam, kan itu bisa ditambahin dengan sayur ya, supaya makanannya itu tetap bergizi dan menambah nafsu makan Bapak juga seperti itu.
Oh, baik Ibu. Jadi saya biar siapkan sayur dalam sop ya, supaya Bapak lebih gampang makan juga. Iya, betul. Dan di sini kan juga dari data biokimianya Bapak itu rendah ya vitamin C-nya. Mungkin bisa dibantu dengan mengkonsumsi buah seperti buah jeruk. Kalau misal Bapak nggak suka, mungkin buahnya bisa dijadiin jus gitu. Oh, berarti saya bisa makan lebih sering ya Bu, Mm. tapi dengan porsi yang sedikit-sedikit aja berarti ya, biar nggak Iya. mual sayanya ya. Betul seperti itu. Makan sedikit tapi sering itu lebih baik. Nah, kalau makan 3 kali sehari tapi buat bapaknya mual atau nggak nyaman, jadi sebaiknya dihindari. Makanya makannya lebih sering tapi dengan porsi yang kecil seperti itu. Baik Bapak Ahmad, saya yakin dengan sedikit perubahan dalam pola makan, Bapak bisa menjadi jauh lebih baik dalam beberapa hari ke depan. Ingat, makan itu bukan soal untuk memenuhi perut, tapi juga membantu tubuh Bapak untuk sembuh. Kami akan terus mendampingi Bapak untuk proses ini. Terima kasih untuk Bapak dan keluarga yang sudah mendukung Bapak untuk penyembuhan Bapak selama ini ya, waktu di rumah sakit. Nah, sekarang giliran Ibu dan keluarga untuk membantu Bapak di rumah dengan menyiapkan makanan yang sesuai dan mendukung untuk mengikuti pola makan. Seperti itu. Semisalnya Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa menghubungi saya lebih lanjut ya. Seperti itu. Iya, sudah cukup jelas Mbak, terima kasih banyak. Nanti saya akan coba ikuti semua sarannya yang sudah disarankan tadi ya. Semangat ya Pak Ahmad, kami percaya Bapak bisa sembuh, dan kalau perlu ada yang ditanyakan lagi, jangan ragu untuk datang ke sini. Selamat pulang dan semoga cepat sembuh. Mungkin ini bisa Bapak bawa dan bisa Bapak baca-baca ya. Iya, makasih. Terima kasih Ibu, kami akan bantu Bapak untuk lebih rutin makan sesuai arahan Ibu. Iya, terima kasih. Semoga cepat sembuh.